Nova Indah Wijayanti SIP, kelahiran Wonosobo 30 November 1978, pustakawan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tahun ini, Nova terlibat menjadi anggota pada organisasi American Library Association dan IPI. Pada tahun 2019, ia berhasil memperoleh penghargaan sebagai anugerah insan berprestasi terbaik 1 Universitas Gadjah Mada untuk kategori pustakawan tahun 2019. Salah satu inovasi unggulannya adalah pengembangan virtual library, Blackberry, yang merupakan aplikasi e-book yang digunakan oleh UGM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Nova Indah Wijayanti from Gadjah Mada University. And now I would like to share my experience about disaster plan, and the title is Mitigasi Bencana di Perpustakaan. Apa tindakan pustakawan? And this is my point to share today. First, what is disaster? And then how disaster could happen in library, and then what is the strategy to risk management or to mitigation, and the last one is what is the lesson learned that we could learn from disaster. And now I like to continue my presentation into bahasa. Baiklah, ini adalah saya di Perpustakaan UGM Kampus Jakarta. Saya memiliki 3 program unggulan, yaitu Library Skills, Book Review dalam bentuk short movie, dan juga talk show Kita Bisa. Apa itu disaster? Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ada 3 macam bencana. Yang pertama adalah bencana alam, kemudian bencana non-alam, dan juga bencana sosial. Bencana alam, seperti kita tahu, Indonesia ada di dalam posisi ring of fire, dikelilingi oleh lautan dan juga berpotensi bencana. Sehingga banyak bencana yang pernah dialami di Indonesia ini, Bapak Ibu, seperti gunung meletus, longsor, banjir, itu adalah bagian dari bencana alam, dan kita harus bersahabat. Jadi harus sadar bencana. Kemudian ada bencana non-alam seperti kegagalan teknologi, kemudian adanya pandemi, itu termasuk bencana, dan juga adanya berbagai penyakit dan juga wabah. Penyakit ataupun wabah pandemi itu kita rasakan di tahun 2020 itu menjadi bencana internasional, bukan lagi menjadi bencana kita, tapi semua dunia merasakan. Kemudian kegagalan teknologi, beberapa waktu yang lalu baru saja terjadi adalah kegagalan sistem perbankan. Mungkin Bapak Ibu ada yang memakai, kita tidak usah sebut merek ya. Dan itu adalah sebagai suatu bencana. Jadi bencana non-alam. Kemudian ada satu lagi namanya bencana sosial yang disebabkan oleh manusia. Itu bisa jadi ada konflik, misalnya ada antar suku, itu adalah bencana juga. Jadi ada 3 macam bencana. Kemudian disaster yang ada di perpustakaan itu apa sih yang bisa terjadi? Dalam sebuah workshop yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional tahun 2014, Ibu Made Ayu Wirayati menyebutkan ada 3 macam bencana yang bisa terjadi di perpustakaan. Bencana tingkat ringan, bencana tingkat sedang, dan bencana tingkat tinggi. Bencana tingkat tinggi itu kaitannya dengan bencana alam ya. Perpustakaan misalnya terjadi bencana kena banjir, kemudian kena kebakaran, atau bahkan yang paling parah ada peperangan. Itu perpustakaan yang akan diserang duluan, karena pengetahuan itu yang harus dimusnahkan itu kalau terjadi peperangan. Itu adalah bencana tingkat tinggi. Kemudian bencana tingkat sedang. Misalnya itu ada rayap, atau ada hewan-hewan yang akan merusakkan koleksi, dikategorikan sebagai bencana tingkat sedang. Kemudian bencana tingkat ringan, adanya salah penanganan, kemudian adanya vandalisme, dikategorikan sebagai bencana tingkat sedang. Tingkat ringan, tingkat rendah. Kemudian mitigasi bencana.
Mitigasi bencana adalah sebagai upaya atau manajemen risiko bagaimana sih penanganan terhadap bencana, baik dari sisi fisik misalnya meminimalkan tingkat kerusakan di gedung, di orang atau di manusia, kemudian bagaimana sih pengetahuan atau behavior orang untuk menanggulangi bencana, itu termasuk di mitigasi bencana. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana peran pustakawan dalam mitigasi bencana. Apa sih solusi yang bisa kita lakukan sebagai pustakawan? Dan berikut ada beberapa yang sudah dilakukan. Ada 3 strategi untuk mitigasi bencana dari esdm.go.id. Yang pertama yaitu riset kebencanaan. Kemudian yang kedua pemetaan. Pemetaan terdiri dari pemetaan SDM, kemudian peralatan ataupun lokasi, dan yang ketiga adalah potensi bencana. Potensi bencana apa sih yang bisa terjadi di lokasi kita, di perpustakaan kita ini? Kemudian yang terakhir adalah penyebaran informasi. Ini adalah 3 strategi yang bisa dilakukan oleh pustakawan yang kita semua ini. Ini yang pertama adalah riset kebencanaan. Riset kebencanaan itu gimana sih sikap kita pustakawan? Pertama, kita sadar posisi kita di Indonesia itu di ring of fire. Jadi kita sadar bencana, sehingga setelah sadar akhirnya kita belajar gimana mengatasi bencana, apa tanda-tandanya, bagaimana forecasting, bahkan kita mungkin belajar forecasting ya, ramalan tentang cuaca, sehingga dari informasi itu kita himpun, kita susun dan kita simpan dalam sebuah repositori di perpustakaan. Dan ini yang sudah kami lakukan, saya dan teman-teman lakukan di Universitas Gadjah Mada. Pada saat bencana pandemi, kami menghimpun hasil riset dan juga menghimpun berbagai berita dan juga peraturan, kemudian undang-undang. Kami himpun kolaborasi dengan seluruh pustakawan UGM yang berjumlah 74 orang. Karena waktu itu begitu pandemi terjadi, sekitar 2 bulan kita WFH ya. Dan di situ yang kita lakukan adalah kita menghimpun hasil riset, karena kita masih bisa internetan di rumah. Jadi kita menghimpun, kemudian kita mengumpulkannya di repositori UGM. Jadi Bapak Ibu bisa klik ugm.repository.ugm.ac.id, kemudian search COVID-19, itu akan ada hasil-hasil riset yang kami kumpulkan. Berikutnya adalah strategi nomor 2, yaitu pemetaan. Apa sih yang bisa kita lakukan di pemetaan? Yang pertama, tentu saja yang paling penting adalah pelakunya, SDM, sumber daya manusia. Kemudian kita inventarisir peralatan pendukung apa yang sudah kita miliki di perpustakaan, dan juga terkait lokasi ya, lokasinya bagaimana, kita inventarisir atau kita ketahui keadaannya. Kemudian yang ketiga, potensi bencana apa yang pernah terjadi di perpustakaan, sehingga kita punya planning bagaimana kita menanggulangi untuk bencana ini. Dan ini adalah SDM Disaster Plan. Pertama, kita inventarisir orang-orang yang ada di perpustakaan. Ada pustakawan, ada staf perpustakaan lain, ada bagian security, dan juga tentu saja ada pemustaka. Ini sesuai dengan kompetensinya masing-masing ya, kita melakukan pemetaan. Tentu saja bagian pustakawan apa? Bagian informasi. Misalnya begini, ada gempa terjadi. Ada gempa terjadi itu pustakawan nggak boleh panik. Pustakawan itu dia harus mengetahui bagaimana dia harus melindungi diri dan juga melindungi sekitar ya, pustakawan. Jadi pemustaka. Jadi kalau bisa dia jangan duluan lari, panik duluan lari, akhirnya pemustakanya ditinggal bahkan dikunci di perpustakaan. Iya, itu bisa terjadi kalau panik, namanya orang panik ya. Kemudian yang perlu dilakukan adalah dia mengecek informasi. Ini dari mana sumber gempanya? Biasanya kan kita dari BMKG ya. Jadi jangan sumber-sumber yang lain. Misalnya dari Extenlib, tahu Extenlib, Lambe Tura. Jangan dari sumber-sumber yang lain, tapi dari sumber yang terpercaya. Kemudian juga dari staf yang lain, kolaborasi untuk tanggap bencana. Kita bisa identifikasi kok staf-staf mana yang larinya kenceng, yang badannya tegap, atau yang panikan. Itu kita identifikasi. Ini kalau ada bencana, ini nih yang bagian
memimpin. Ini yang bagian udah tinggal ngikut aja gitu. Kita identifikasi karena apa? Kita sudah mengenal karakter teman-teman kita. Jadi kita sudah melakukan pemetaan dan melakukan pembagian kerja. Kemudian yang terakhir adalah dari kerjasama dengan security di bagian evakuasi. Dan ini terjadi di kami di lantai 8, itu di UGM Kampus Jakarta kan perpustakaannya di lantai 8. Itu ada gempa, jadi kita mengikuti instruksi dari security dan Bapak Ibu bayangkan kita turun dari lantai 8 kemudian ke lantai 1 dan menuju titik kumpul. Ini tidak ada kepanikan karena kita sudah terbiasa latihan secara reguler baik gempa maupun kebakaran. Dan berikutnya ini adalah peran pustakawan tentang bencana ya, baik memberikan literasi informasi di dalam masa orientasi mahasiswa, kita berikan edukasi tentang bencana. Kemudian ini secara berkelompok ataupun kelas, dan ini secara individu kita juga memberikan literasi informasi tentang kebencanaan, bagaimana akses sumber-sumber informasi tentang bencana. Dan ini peran di masyarakat yaitu memberikan, saya menjadi ketua bank sampah di lingkungan saya, jadi memberikan literasi informasi sampah kepada ibu-ibu dalam acara arisan, kerjasama dengan Korwil Perbanusa wilayah Kabupaten Bekasi. Dan ini adalah peralatan pendukung, jadi ada CCTV untuk memantau, dan juga ada perkabelan yang rapi, jadi pada saat bencana tidak akan kesandung ya. Lari itu clearing area ya, areanya sudah bersih, tidak ada yang ruwet gitu ya. Kemudian di sini juga terang cahayanya di perpustakaan ini saya ikut melakukan planning renovasi ini di tahun 2020 dan sudah cukup bagus, sekarang sudah luas dan juga tidak licin lantainya. Jadi memang untuk tangkap bencana ya kita lari itu nggak akan kepleset. Dan ini adalah peran berikutnya yaitu penyebaran informasi. Nah, kita menyebarkan informasi dalam bentuk berbagai bentuk ya. Bisa konten video, bisa poster edukasi, dan juga bisa diseminasi informasi. Dan ini behind the scene-nya kita membuat video. Ini adalah saya pegang kamera GoPro, nanti kapan-kapan collab sama Bu Labibah. Kemudian ini saya indoor, tadi outdoor dengan GoPro, ini saya dengan kamera indoor membuat konten video, dan ini adalah video new normal, dan di sini saya sebagai project advisor atau memimpin project ini. Dan ini adalah yang bisa kita lakukan, diseminasi informasi, membuat book review, dan membuat book review yang dengan model yang beda ya, kita membuat film. Nanti silakan dicek di UGM Kampus Jakarta, book review Rahasia Indigo. Filmnya horor di situ. Jadi silakan subscribe. Di sini saya menjadi penulis skenario dan juga menjadi narasumber. Dan ini diseminasi informasi bencana yang sifatnya non alam. Kita cyberbullying itu kan juga bencana ya. Kita menyebarkan konten diseminasi informasi bagaimana edukasi cyberbullying terhadap pemustaka. Dan ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil, gimana sih sikap pustakawan terhadap bencana. Yang pertama tentu harus agile atau lincah, ataupun adaptif ya. Jadi jangan panikan, jangan gugupan, kita harus siap menghadapi bencana apapun ya. Bencana alam, teknologi, maupun banjir informasi, kita harus bisa melakukan pemetaan dan melakukan solusi. Kemudian pelajaran berikutnya adalah kompeten. Kita memiliki kompeten solusi terhadap bencana sesuai dengan kompetensi kita sebagai pustakawan. Kemudian yang terakhir adalah memiliki daya resiliensi ataupun tangguh ya. Tangguh dalam menghadapi bencana, tidak mudah menyerah, dan juga bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita masih sehat di pandemi, banyak sekali yang bertumbangan dan kita pustakawan tetap sehat, tetap memiliki semangat dan tetap hidup sampai sekarang. Mudah-mudahan tetap sehat ya Bapak Ibu, karena kesehatan mental dan fisik itu sangat diperlukan agar tugas-tugas kita dapat terlaksana dengan baik. Demikian presentasi dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Sarang heo.